Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam Gusti, Om Swastiastu. Pokoknya sesuai janji kita minggu lalu, kalau di hari Minggu kita pasti ada review, bukan review sih, kayak rangkuman berita-berita dalam satu pekan ini, apa aja yang terjadi di Indonesia ataupun di luar negeri yang jadi trending. Ya, jadi hari ini kita bawain lagi yaitu ratakan rangkuman berita sepekan. Kita bakal bawain apa aja yang terjadi di satu minggu ini. Langsung aja. Ini yang pertama ada berita lagi-lagi PPKM di Indonesia diperpanjang. Jadi yang minggu kemarin kita berharapnya semoga ya di tanggal 9 itu aja yang terakhir, tapi nyatanya malah akhirnya diperpanjang lagi. Dan kabarnya sih untuk Jawa dan Bali ya kayaknya waktu itu sampai tanggal 23 Agustus. Ini akhirnya ini kalau dibilang panjang bener-bener panjang. Ini kayak emang bener-bener diperpanjang gitu. Iya bener, ini kayak apa ya, kayak nggak ada ujungnya sepertinya, kayak nggak ada apa ya. Mungkin ini balik lagi ke pemerintah di mana masih belum menemukan titik terang Ya, untuk mungkin kita masih mungkin pemerintah masih mencari solusi yang terbaik untuk gimana untuk menangani COVID ini. Tapi katanya juga bisa aja diperpendek menjadi 7 hari. Tapi kalau penurunannya sesuai dengan yang diinginkan ya. Tapi kalau belum ya mungkin sampai tanggal 23 itu. Ya. Ini jadi tetap kita berharap jangan sampai diperpanjang lagi. Pokoknya nggak usah panjang-panjang lah. Kita berharapnya ini segera selesai karena banyak sekali orang yang merasa terbebani karena PPKM dampaknya banyak sekali ini dampaknya. Jadi kita berharapnya semoga jangan sampai lah tanggal 23 Agustus gitu. Ya. Berhentilah di tanggal 16 Agustus. Kita berharap yang terbaik lah untuk semua ini. Ya, benar, kita berharap yang terbaik. Terus yang berita selanjutnya kita lanjut ke berita kedua yang baru gembor-gembornya kemarin. Yaitu ini datang dari Tangerang, yaitu seragam DPRD Kota Tangerang. Wah, ini ada apa dengan seragam? Pasti DPRD? Kalian udah pada banyak yang tahu ini seragam DPRD Kota Tangerang yang katanya mau memakai merek Louis Vuitton. Ya. Ini apa enggak kurang? Louis Vuitton. Ini Louis Vuitton loh. Kita tahu lah Louis Vuitton brand terkenal yang harganya gitu. Sangat fantastis. Iya, yang harga setiap itemnya itu harganya sangat fantastis. Bener, dan ini mau dijadikan seragam, tapi katanya sih ini mau dibatalkan atau gimana nih, karena banyak masyarakat dan ternyata sudah dibatalkan. Wah, ini bagus sekali. Karena banyak komentar negatif dari masyarakat ya dengan harga segitu untuk seragam. Pasti jadi omongan lah di masyarakat. Iya, karena apalagi di tengah situasi kondisi perekonomian yang seperti ini, yang dimana orang-orang di luar jangan salah loh, ini mungkin juga salah satu pemikirannya dari sana. Tugasnya kan mewakili rakyat, jadi rakyat pengen pakai baju bagus jadi diwakilin. Oh gitu. Rakyatnya pengen pakai tas Hermes, pakai baju Louis Vuitton, dapat Louis Vuitton. Oh iya benar ya, ini kan jadi DPRD pakai Louis Vuitton, rakyatnya pakai kaos partai. Tapi yang nggak kayak gitu juga. Jadi kaos partai untuk rakyat, Louis Vuitton untuk ya udahlah. Ya udahlah. Yang penting intinya ini sudah dibatalkan. Jadi jangan sampai ketua DPR-nya sendiri juga bilang pakai kemeja lama saja. Iya. Jadi yang penting kan pakai baju ya toh. Kita ingat lagunya. Tak ada pun tak apa-apa. Masih ada baju yang bekasnya. Lama. Terus ini lanjut Next. udah. Ini di berita ketiga. Ada untuk kalian yang mau nikah dan sudah menikah. Ya, ini ada berita terbaru kalau kartu nikah akan dijadikan digital. Ini mungkin emang jadi terobosan terbaru dari pemerintah, yaitu
Kemenak terbitkan kartu nikah digital mulai Agustus 2021. Ini pasti juga ada sangkut pautnya dengan pandemi mungkin ya, karena kan kalau kartu ini bisa jadi loh ya, jadi semuanya dibikin digital. Ini terobosan terbaru, sebenarnya bagus sih. Terobosan. Jadi ya buat kalian yang bingung bedanya kartu nikah sama buku nikah, sebenarnya kartu nikah itu untuk, kalau tadi aku baca-baca nih ya, untuk membantu pencatatan di catatan sipil atau KUA. Di catatan sipil agar lebih teratur aja. Tapi kalau buku nikahnya itu memang sebagai syarat resminya, itu kayak dokumen resmi pernikahan. Dokumen resmi pernikahan. Jadi kartu nikah itu bener-bener kayak kartu nikah gitu, tapi kalau buku nikah itu buku yang bentuknya buku yang biasanya kalau habis ijab terus dipamerin gini. Ya itu pokoknya bedanya di tapi situ. ini tetap jadi terobosan yang bagus sih. Maksudnya digitalkan. Jadi kita nggak perlu bawa dalam wujud fisiknya gitu. Ya pemerintah kalau bisa jangan cuma kartu nikah, kayak kalau bisa kayak KTP, SIM itu pun juga dibikin digital ya. Tapi kalau KTP semuanya dibikin digital, nanti dompet kita kempes. Enggak, masalahnya bukan itu. Masalahnya kartu KTP yang udah ada chipnya pun, itu pun kita masih harus disuruh fotokopi. Iya, benar-benar sih sebenarnya. Yang bakal aku jadi pertanyaan ini, kalau kita di fotokopi gitu, kalau digital gimana? Masa ya kita harus fotokopi HP kita? Ya enggak gitu mungkin. Ya tahu mungkin tinggal ditunjukin kan, gitu yang aja. udah wujudnya kartu aja masih disuruh fotokopi. Kan sih, kayak bisa di scan atau di apa gitu. Jadi bingung lagi ini. Siapa tahu KTP dibikin digital itu, aku jadi penasaran nanti apakah masih disuruh fotokopi lagi atau enggak. Jadi kita fotokopi HP kita di atas mesin fotokopi gitu, di scan gitu. Siapa tahu kan. Itu bukan KTP-nya yang ke fotokopi, malah HP-nya yang rusak, Pak. Tapi kita nggak tahu. Udah next lanjut. Oke, next berita keempat ini datang dari seorang dokter. Bisa dibilang influencer juga. Ya, dokter tapi juga YouTuber. Ya, dia terkenal dengan konten-kontennya yang mereview krim kecantikan, ya bahan kosmetik kecantikan, kandungannya, bahayanya apa gitu. Yaitu Dr. Richard Lee. Yang kemarin ditangkap, yang video penangkapannya ini benar-benar viral sih. Viral karena penangkapannya benar-benar menurutku kayak Dr. Richard Lee itu ya, kan teroris juga yang harus ditangkap seperti itu. Itu bukan penangkapan yang normal. Iya. Untuk sebuah kasus. Ini kasusnya karena dia ini ya apa? Jadi gini, banyak akses ilegal. Ya, banyak yang berspekulasi ini karena kasusnya bersangkutan dengan seorang artis, seorang influencer juga. Tapi ternyata bukan. Ini ada klarifikasi dari kepolisian, yaitu Dr. Richard Lee ternyata kasusnya dia mengakses secara ilegal. Ini mengakses apa? Akun sosial ya. Medianya Dr. Richard Lee. Karena kabar-kabarnya sih waktu itu karena beliau menghilangkan barang bukti yang waktu itu ada sangkut pautnya dengan kasus yang kemarin dengan salah seorang artis. Dan juga isunya juga dia masih bisa upload endorsement dan lain-lain, padahal akun sosial medianya udah disita dijadikan sama barang bukti. Polda Metro Jaya waktu itu udah disita, tapi beliau masih bisa melakukan endorsement ya. Tapi tetap itu ini sih, maksudnya yang videonya sempat viral itu tentang penangkapannya itu tetap itu nggak seharusnya terjadi. Iya sih, karena gini, ini ya kita bukan menghakimi, cuma ini kan kasus yang bukan seperti kayak, kecuali kalau beliau itu adalah bandar narkoba atau apalah, seorang pembunuh yang sadis killer tapi gitu. Ini kan karena akses ilegal, ini kan bersangkutan dengan akun sosial media. Maksudnya masih bisa secara baik-baik. Ya, secara baik-baik lah. Dan ini juga kita dapat kabar lagi karena kooperatif Dr. Richard Lee, dia tidak ditahan. Ini bagus sih, karena Dr. Richard Lee menurutku juga beliau ini orang-orang yang sangat kooperatif dan cerdas juga sih sebenarnya. Karena ini beliau itu sebenarnya itu juga
aku ini kontennya kontennya itu sangat edukatif loh sebenarnya. Apalagi buat kita ini, aku aja kalau aku mau beli krim atau aku beli apa, aku pasti lihat reviewnya di Dr. Richard Lee dulu. Kita tetap mendapatkan manfaat lah dari kontennya. Karena dia nggak sembarangan ngomong kalau produk A ini tuh gini-gini, karena dia juga punya hasil labnya sendiri dan itu juga dari lab yang memang lab itu udah resmi, bener-bener lab ini udah resmi gitu. Dan ya kita bersyukurnya karena Dr. Richard tidak ditangkap, tidak ditahan, jadi masih bisa berkumpul dengan keluarganya, dan ya, semoga kasus ini segera selesai, berakhir dengan hasil yang terbaik. Ya, beliau juga segera ini bikin konten-konten lagi. Ya, karena menurutku kontennya bermanfaat. Iya, bermanfaat karena kontennya sangat bermanfaat. Bisa jadi lebih tahu tentang itu. Oke, next. Itu kita ada di ini juga viral banget. Ini seorang mantan menteri, berita yang datang dari seorang mantan menteri sosial yang tersandung kasus korupsi bantuan sosial. Beliau ini meminta untuk dibebaskan dengan alasan karena keluarganya banyak mendapatkan hujatan. Jadi kita dapat dari salah satu portal berita yaitu Tribun News, di mana Bapak Juliari dalam pleidoinya berharap agar majelis hakim dapat membebaskan lantaran kasus ini berimbas pada keluarga. Ya, sekali lagi kita tidak akan menjudge. Kita tidak akan menghujat di sini karena cuma di sini adalah setiap kasus pasti ada respon dari masyarakat. Apalagi ini adalah seorang menteri yang melakukan kasus ini di pandemi. Ini tetap bukan jangankan orang yang terjerat kasus, kita aja yang semisalkan kita udah berbuat benar, kita berbuat baik, orang aja ada yang nyinyirin, tetangga aja ada yang nyinyirin gitu loh. Apalagi dengan kasus seperti ini ya pasti ya itu konsekuensi yang harus dihadapin juga. Kalau berani berbuat ya harus berani dapat konsekuensinya. Menurutku seperti itu. Ya maksudnya setiap manusia boleh berharap apapun itu boleh saja. Dan ini menteri kita berharap untuk bebas dikarenakan alasan yang tadi. Ya mungkin. Ya silahkan. Ya mungkin karena beliau merasa aku sudah membuat keluargaku seperti ini atau bagaimana, atau beliau sangat memikirkan keluarga. Ya silahkan berharap untuk kayak gitu, tapi hukum di Indonesia ya harus tegak sebagaimana mestinya. Harus diperlakukan sama rata ke semua orang. Kita berharap itu sih. Iya. Semua masyarakat Indonesia pasti berharapnya hukum di Indonesia itu harus diperlakukan sama rata. Kalau masyarakat biasa misalnya ngelakuin kejahatan ya di penjara. Orang-orang yang berada di atas atau orang-orang yang punya power atau siapapun itu yang memiliki kelebihan juga seharusnya di penjara, karena kita semua kan sama di mata hukum. Seharusnya sama di mata hukum. Ya sudah, ini pokoknya kita berharap hukum tegak sebagaimana mestinya. Ya. Next. Ini datang dari dunia olahraga yang pastinya yang sangat menggemparkan. Datang dari akun Instagram salah satu yang paling besar malah di Paris, yaitu Paris Saint-Germain. PSG Paris Saint-Germain. Yaitu ini gembar bukan hanya di sepak bola Paris tapi di internasional, karena dua raksasa dijadikan satu dalam satu tim. Siapa itu? Dua raksasa. Sergio Ramos dari Madrid dan Lionel Messi dari Barcelona. Wah, ini dua raksasa satu klub ini. Wah, klubnya ini jadi apa ini? Dua mantan kapten dari dua klub terbesar di Eropa. Mantap. Yaitu Barcelona dan Real Madrid dijadikan satu dalam satu tim, yaitu PSG. Di mana dua orang ini akan bermain bersama dua raksasa juga yang sudah kita tahu, yaitu Kylian Mbappe dan juga Neymar juga. Itu nanti jadi apa ini nanti klubnya? Jadi kalau misal kamu tahu nggak sih kalau kita main PES gitu kan? dulu aku waktu pertama main Winning Eleven itu ada satu klub yang nggak boleh dipakai, itu Real Madrid. Karena di situ udah ada Ronaldo, Roberto Carlos, Zidane, Beckham dan lain.
ini bakalan di-ban lagi. PSG bakalan jadi tim yang di-ban kalau kita main PES atau main FIFA. Ya karena udah ada 2. Udah Messi, Ramos, Iya. Mbappe, Neymar jadi 1. Oh berarti bukan cuma 2 ini ya? Cuma 2. 4 ini Monsternya malah. ada 4. Wah. Itu udah Ini pertahanannya benteng Cina, hmm, serangannya itu udah meriam si Jagur gitu. terus Udah meriam itu bom enggak, nuklir. itu bukan kacang-kacangan itu nanti. Kacang itu udah ubi. Gitu. Mungkin lebih dari ubi. Udah pedes lah itulah. Jadi buat yang tim-tim yang lain harus hati-hati. Berhati-hatilah karena ada 4 monster itu. Dan untuk PSG Paris Saint-Germain ya kita berharap yang terbaik juga. Ya semoga kali ini berhasil mendapatkan Piala Liga Champions ya. Ya, Dengan haruslah karena udah ada 4 monster. Dia udah ada 4 monster harusnya lebih gampang lagi. easy lah, easy lah. Easy. Apa pasti dapat Lionel Messi, Sergio Ramos gitu loh. Pasti ya lebih kecil. Menyusup-nyusupnya itu gampang, finishingnya gampang, musuhnya nyerang, ngerebutnya gampang. Ya kan ditabrak sama Ramos kan. Kapan lagi tabrak Ramos? Oke. Jadi itu tadi berita terakhir dari kita, udah berita terakhir. Oke, itu sekilas, bukan sekilas sih, itu rangkuman berita berita. dalam 1 minggu ini apa ya? Sebenarnya banyak sih yang mau kita masukin, tapi kalau kita masukin semua ya jadinya 1 minggu. Ya. Kita jadi ngomong 1 minggu. Nggak jadi 20 Nggak menit jadi atau 20. 30 menit lagi, malah jadi 1 minggu. Jadi ya itu semoga bermanfaat buat kalian informasi kita rangkuman dari 7 hari ini. Sekali lagi kalau kita mereview berita seperti ini kita tidak menghujat tokoh-tokoh yang ada dalam Enggak, berita kita itu. mengambil point of view dan opini kita sendiri. Kita mengambil Opini lah. ya, opini kita tersendiri dan kita tidak menghujat salah satu. Kita tetap berharap yang terbaik lah untuk Ya. semuanya. Kita selalu berharap yang terbaik. Kalau terjadi sesuatu terjadi itu pasti akan ada hikmahnya. Sesuatu Amin. yang terjadi itu pasti akan ada pelajarannya yang bisa kita ambil. Pasti. Dan cukup buat itu. Buat hari ini Dan kita bakal next lagi di minggu depan dengan rangkuman-rangkuman yang ada dalam 7 hari ke depan. yang update itu Yang juga update, yang menarik, yang mungkin Trending. bisa, yang pasti menghibur kalian. Yang mungkin juga bisa jadi referensi buat kalian. Jadi saya Fadli di sini mohon pamit. Saya Yulia juga mohon pamit. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Silahkan like, komen, dan subscribe. Dan kalau kalian suka video-video kayak gini, silahkan Komen ya, di komen bawah. di bawah. Kalian suka, bilang suka. Kalian juga bisa bantu kita nyari berita dengan kalian komen di Ya, video yang kali ini, apapun itu. bisa Kalau lewat DM, sudah DM, dicantumkan DM bisa kita berdua. DM kita berdua. Oke, terima kasih buat kalian semua. See you in the nanti dicari. Kita See salam you. lagi nggak? Enggak. See you Bye the next video. bye. Bye.